Oke, oke, selamat malam semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat. Ya, nama saya Yunis. Bagi teman-teman yang belum kenal, selamat datang di UX Indonesia Meetup. Ya, nah saya lihat ada beberapa teman nih yang baru pertama kali mungkin atau mungkin datang di acara lainnya. Mungkin sebelum mulai, teman-teman bisa chat di lembar chat, namanya siapa mungkin, dari universitas mana, atau dari kampus mana, atau dari dari perusahaan apa, mungkin biar kita saling kenal, silahkan ya. Nah, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ya, kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, jadi malam ini kita kedatangan Ibu Dr. Astrid Kusuma Widodo. Beliau adalah lecturer dan dean dari School Creative Industry Ciputra University. Nah, aku mungkin selamat malam Bu. Bu Astrid, apa kabar? Selamat malam, Yunis. Baik-baik, terima kasih sudah hadir di sini juga bersama teman-teman Iya, semuanya hari ini ya. Ibu ada di mana sekarang Bu ya? Ya, Oke. Ya, Bu Astrid, boleh cerita dikit nggak, Ibu itu apa namanya kira-kira boleh dijelaskan nggak pekerjaannya sebagai di lecturer atau dean, kira-kira itu apa ya Bu? Ya boleh nggak Bu? Mungkin cerita dikit tentang pengalaman Ibu. ya, teman-teman, sehari-hari saya sebagai Dean dari School of Creative Industry. Jadi di tempat saya itu ada 3 program studi, Fashion Product Design and Business, Interior Architecture, dan juga Visual Communication Design. Itu nanti yang kira-kira akan saya diskusikan di hari ini, apa saja yang kemarin itu menjadi pengalaman kita gitu ya untuk mengelola sebuah pengalaman belajar online yang tadinya kita sempat terkaget-kaget di awal pandemi itu ya, Bu Yunis. Iya, saya berharap sih apa namanya karena teman-teman di sini juga banyak yang apa namanya sangat antusias juga ya karena kan memang di pandemik ini banyak hal yang baru juga. Nah, mungkin dengan sharing ini kita bisa belajar lebih banyak dari Ibu dan mungkin teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau sharing atau mau tanya selama presentasi Ibu Astrid, nanti silakan aja ditulis di chat, nanti kita apa namanya bahas bareng-bareng. Oke, nah kita nggak akan apa namanya Ya, tunda lagi, kita langsung aja ya Bu ya. Saya serahkan waktunya kepada ya. Bu Astrid. Saya izin share screen ya, Bu. Oke Bu, makasih Bu. Teman-teman, saya mulai ya presentasinya. Nah, eh, hari ini itu saya ingin mempresentasikan ada beberapa added value yang saya tambahkan di online learning kami di Creative Industry Education di Universitas Ciputra. Nah, seperti yang kita telah ketahui, saya akan lanjutkan ya. Kita ini memang punya problem di awal tentang bagaimana menyelenggarakan pendidikan desain, ya utamanya di area industri kreatif yang bisa mewadahi semua kebutuhan. Karena kita tahu biasanya rata-rata pendidikan desain itu kan hands-on experience ya. Jadi contohnya kalau setelah kita ajarkan teori sketching, lalu kita anak-anaknya cepat sketsa dengan tutor. Nah, ketika berubah menjadi online, maka ini menjadi question untuk kita semua ya, bagaimana nanti kita akan melakukannya. Nah, kita berharap dengan values added yang kita itu kerjakan, kita akan memperkaya proses belajar mahasiswa. Nah, ada 3 hal yang memang nanti akan kita diskusikan di sini. Yang pertama adalah
mengenai networks collaboration kami yang kita include-kan pada saat online learning proses. Lalu yang kedua adalah teknologi pastinya ya. Lalu yang ketiga itu ada social factor. Jadi 3 itu adalah teknologi, network, dan social factor. Nah ini yang kita pay attention, kita perhatikan betul-betul di ketiga program studi. Dan tim kami di Universitas Ciputra aware sekali dengan ketiga hal ini. Nah, sebetulnya solusinya apa begitu untuk kreatif industri? Kami itu sempat melalui proses berpikir yang panjang kalau dihitung-hitung dari bulan Maret. Kalau dilihat dari design thinking siklusnya, kita tuh mungkin kita sudah menjalani dua kalinya ya. Jadi kalau yang fase pertama itu dimulainya di bulan Maret 2020 sampai sekitar bulan Juli. Nah, ada beberapa fase di sini, understand, observe, conceptualize, validate. Nah, kita itu mencari dulu apa problem di pandemic situation, lalu kita observasi dan membuat solution mapping. Lalu kita mengkonsepkan bahwa di awal itu banyak yang kita konsepkan itu mengenai teknologi dan konteks sosial. Kita implementasikan dan intens sekali di situ. Jadi teknologi pendidikan untuk para dosen, para tutor, mahasiswa, itu termasuk juga sosial konteks kalau bisa sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Nah, dari kedua value added itu, setelah kami masuk ke fase yang kedua, kita menambahkan satu lagi, yaitu ternyata faktor networks itu bisa digali lebih jauh. Sehingga faktor network ini akan juga menjadi kekuatan untuk kami ketika melakukan online learning. Kurang lebih demikian. Jadi ketiga faktor itu memberikan kekuatan untuk program online learning kami. Nah, ini kurang lebih pemetaannya. Jadi kami berdiskusi banyak dengan teman-teman dan kita mengupayakan mengimplementasikan ada 3 hal. Jadi ada teknologi, konteks sosial, dan juga network, di mana dimasukkan ke dalam proses belajar mengajar, innovative research, dan juga community service. Jadi ketika teknologi masuk ke teaching and learning activities, ini yang berusaha kita lakukan. Kita ada training untuk para dosen, lecturers, termasuk untuk orang tua, kami mengadakan penjelasan bahwa anak-anak mereka akan belajar dengan cara yang seperti apa. Ada yang dikoordinir lewat program studi, fakultas, maupun universitas. Lalu kami juga punya online monitoring dan evaluasi, serta mentoring. Kita juga mengadakan banyak virtual exhibition, augmented reality projects, lalu ada CAD ya. Jadi semakin kemari ternyata yang online dan teknologi digital itu di kami semakin kuat. Nah, ada lagi kami juga masukkan social context. Jadi kaitannya itu dengan COVID-19 ataupun sustainability ya. Nah, yang ketiga adalah networking. Networking kami ada network akademik dan industrial. Dua-duanya kami punya yang level internasional dan nasional, di mana ternyata seiring dengan pembelajaran online ada sisi lain yang didapat ya. Jadi maksudnya ada kemudahan-kemudahan. Kalau dulunya dosen tamu itu datang biayanya besar karena kami harus ini ya, spare ada budget untuk transportasi, datangkan dari Jakarta atau datangkan dari luar negeri. Nah, kali ini betul-betul dengan online learning semuanya menjadi lebih dekat. Nah, ada online subjects, bisa tukar-tukaran dengan kampus tetangga dan juga baik nasional maupun internasional. Join webinar, virtual exhibition, virtual tour, online join degree, top up program sampai study abroad. Lalu yang industrial, kita juga punya project collaboration dengan industri, funding support, dan technology facilities. Begitu juga di area innovative research, serta community service. Nah, ini kira-kira yang kami lakukan. Jadi, kami lakukan, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada mahasiswa baru, bagaimana cara belajar online. Bukan cuma how to technically, memang technically-nya penting, tapi juga etiket untuk mahasiswa. Lalu, kami juga adakan lecturers gathering, dosen, tutor, DLB, semuanya
kami ajak bersama-sama untuk belajar. Kami juga adakan untuk masyarakat. Lalu yang menyenangkan ini kami juga adakan ini contoh di bawah ini ada virtual exhibition dari rekan-rekan fashion misalnya bersama dengan Rangsit University. Lalu ada juga virtual fashion show atau ya kalau ini yang biasa kita lakukan memang adalah Zoom meeting untuk kelas-kelas. Jadi yang pertama faktor teknologi itu kami upayakan agar benar-benar bisa dikuasai dengan baik, technically, dan juga benar-benar empower seluruh proses pendidikan kami. Lalu yang kedua adalah mengenai social konteks. Nah, di social konteks ini kami upayakan pembelajaran yang ada kaitannya dengan COVID-19 atau keberlanjutan, isu-isu keberlanjutan itu kita pay attention sangat besar. Nah, berikutnya adalah networking. Networking seperti yang saya katakan, semakin kemari, semakin lama kita menyadari bahwa online learning itu memberikan potensi yang besar untuk network yang lebih luas. Nah, ini adalah beberapa contoh network yang kegiatan-kegiatan yang networknya kami lakukan secara internasional ataupun juga dengan industri. Dengan industri misalnya kami lakukan dengan PT MAP, lalu kita juga punya berbagai acara ya dengan kampus di UK ini yang di paling bawah dengan Coventry University juga. Jadi benar-benar kami eksplor maksimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa partner kami dalam melakukan proses belajar mengajar. Sampai sekarang sih sudah mereka memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tempat kami. Nah, setelah kami lakukan, kami juga berusaha mengakses proses ini. Adakah 3 hal yang kita sampaikan itu memberikan nilai tambah untuk betul-betul memberikan nilai tambah untuk kita semua. Jadi kami cek dengan balance scorecard secara simple. Yang pertama di kotak yang berwarna hijau itu kami cek juga consumer value perspective. Jadi value for customer-nya apa? Tentunya ini mahasiswa dan parents. Jadi value added di teknologi, sosial, dan juga networks. Kami berada pada brand awareness dan increasing student intake. Nah, itu measurement-nya kira-kira student intake, student survey, dan parent survey. Lalu di kotak yang berwarna merah, ini kami ukur mengenai performance value-nya, di mana kita melihat apakah virtual atau online learning experience ini memberikan masukan yang baik buat mahasiswa. Lalu ada learning perspective. Kita cek teman-teman di kampus. Jadi apakah technical skill-nya meningkat pada teaching, research, community, lalu ada engagement di social context, lalu networking skill-nya harusnya juga kami harapkan meningkat karena kami biasakan dosen-dosen kami itu sekarang seminar bersama-sama teman-teman di luar. Jadi baik technical skill dan juga networking-nya jadi meningkat. Lalu yang berikutnya adalah financial value perspective. Kita sekarang punya beberapa activities untuk program-program kami ya. Lalu ada increasing brand asset, rekognisi dari media dan publik. Serta ada beberapa budget yang memang mengalami penurunan. Walaupun nanti di akhir budget yang mengalami penurunan itu, kami sadar bahwa ini kan pandemi dan bisa turun dan kemungkinan bisa akan naik kembali. Hanya saja memang kami sekarang punya banyak alternatif untuk dilakukan. Bisa blended begitu ya. Nah, biasanya kami ukur ini ketika sudah akhir semester. Tapi kami usahakan supaya tarikan datanya bisa dilihat pada saat seminar ini. Nah, ini beberapa data untuk customer value perspective. Kita lihat student intake, student survey, dan parent survey. Nah, untuk program studi visual communication design misalnya ya, sekarang itu sudah full capacity untuk 100% ini anak yang mau masuk di tahun depan. Lalu architecture department sudah 50% dan juga fashion product design itu sudah 30% di seperempat jalan kami ya. Seperempat jalan kami. Lalu berikutnya kita juga melihat student survey. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa persepsi students untuk hal-hal yang kita lakukan itu cukup baik, quite good ya. Jadi quality of the system, cultural and social context,
dan juga apakah mereka gain more knowledge. Walaupun ada beberapa yang ada disagree ataupun ada juga loh yang completely disagree, tapi ini tidak terlalu signifikan. Dan kami masih berusaha menaikkan tingkatnya ya. Nah ini, lalu kita tanya juga parents, apa tanggapan parents? Ternyata kami juga mendapatkan respons positif dari parents, mereka mendapatkan informasi yang baik, dan mereka akan menyampaikan kepada teman-teman lainnya mengenai learning experience di UC. Nah, ini masih parent survey ya teman-teman. Jadi mereka juga kami tanya, apakah konteksnya itu cukup suitable untuk social and cultural context, lalu bagaimana mengenai network-nya. Nah, kita masuk ke performance value perspektif. Kami melakukan survei untuk melihat performance value-nya. Nah, yang pertama-tama ini kami tanya. Nah, ternyata monitoring process for the student itu could be easily accessed. Dan yang kedua, e-learn dan other tools itu sudah dipakai secara efektif. E-learn itu adalah nama yang kita pakai untuk Moodle kami, ya Bapak Ibu. Lalu kita juga punya students perception yang baik untuk beberapa hal. Jadi mereka mengakses e-learn kami regularly, lalu mereka sudah menilai baik untuk relasinya untuk social context, dan juga untuk networks yang mereka rasakan increase the learning process quality. Mereka mengadakan joint project bersama juga teman-teman dengan teman-teman di kampus lain dan juga di luar negeri. Berikut adalah the learning value perspective. Kami menanyai lecturers apa yang mereka dapatkan. Nah, kami tanya apakah mereka merasa mereka diikut sertakan untuk memprovide input secara positif. Mereka juga menjawab positif untuk kualitas sistemnya. Jadi, saya pikir ini responnya cukup baik. Walaupun belum di akhir semester, ya apalagi ini sudah 2 kali dan ini sudah masuk ke semester baru. Saya pikir semuanya menjadi jauh lebih baik. Mereka feel fine dan mereka merasa mendapat teknologi, mendapat new experience, dan juga kalau kami tanya mengenai networks-nya, mereka merasa senang dapat mengeksplor ada national and international network, serta karena mereka dapat banyak hal, mulai dari teman untuk riset bersama, seminar bersama, atau bahkan networking itu dengan industrial kami bisa mendapatkan funding. Nah, ini adalah financial value perspektif. Ternyata dari yang kami lakukan dari awal hingga akhir, ini ada beberapa hal yang kami juga coba nilai. Ya, comparison budget realization. Jadi yang pertama, ini kami dapat funding untuk program studi kami, media recognition untuk kami. Jadi liputan ya, liputan media itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, liputan ini terutama pada hal-hal yang dianggap baru oleh media seperti virtual fashion show, virtual tour. Nah, hal-hal yang demikian itu memberikan nilai tambah untuk kami untuk media recognition. Lalu ada sedikit penurunan dari antara begitu banyak mata anggaran, ini yang menurun memang di studi ekskursi yang kita memang bisa gantikan dengan virtual tours, lalu seminar dengan webinar, lalu guest lecture, kita jadi banyak webinar saat ini. Dan juga on-site exhibition dengan virtual exhibition. Kira-kira demikian, Bapak Ibu. Nah, ini untuk konklusinya. Jadi, saat ini saya merasa bahwa ada 3 hal yang penting memang di dalam mendampingi online learning kami. Jadi yang pertama itu adalah faktor pemberdayaan teknologi, baik dari technical skill maupun fasilitas. Lalu yang kedua, social context dan networks yang dikontribusikan pada pendidikan dan pembelajaran, lalu juga riset kami, serta pengabdian kepada masyarakat. Lalu ini ada special context memang, di kami itu ada Teaching and Learning Center, Networking and Partnership Department, Research and Community Service, serta ICT Department yang memang membantu kami untuk melakukan hal-hal ini. Lalu yang kedua, ini yang terpenting sebetulnya memang di tempat kami banyak sekali lecturers yang ada di
usia produktif yang membuat mereka lebih cepat menguasai teknologi. Dan yang ketiga adalah kemauan dari student di UC untuk mempelajari sesuatu yang baru dan memberikan kontribusi pada proses ini. Sepertinya itu ya, Bapak Ibu yang bisa saya sharingkan. Feel free untuk memberikan saya pertanyaan ataupun memberikan masukan juga boleh, atau mau sharing yang Bapak Ibu lakukan, saya juga sangat senang sekali. Lalu apabila ingin berkolaborasi, kami juga akan membuka pintu lebar-lebar. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya. Saya berikan kembali pada Ibu Yunis. Oke, luar biasa Bu Asrid. Terima kasih Bu Asrid untuk presentasinya. Ini apa namanya banyak sekali ya Bu ya inovasi yang sudah Ibu coba ya. Apa namanya? Nah, ini kita akan ada banyak open discussion nih. Nanti kita mau discussion langsung. Terus nanti bagi teman-teman yang mau chatting, silakan chatting, ditulis dulu. Nah, tapi mungkin kita akan sama-sama foto dulu, Bu. Biasanya begitu, ya kan? Nanti jadi teman-teman yang harus ada di tempat lain, yang harus offline lebih duluan, biar nggak ketinggalan gitu ya, Bu Asrid ya. Boleh. Ya. Oke, teman-teman silahkan apa namanya open videonya, kita foto bareng dulu ya. Oke, saya foto ya. Oke. Smiling dong. Oke, sip-sip. Ya. Oke, makasih ya. Oke, sekali lagi deh. Oke, Bu Astrid, aku pengen tanya nih Bu, apa namanya? Mungkin saya tanya dulu. Bu Astrid tadi pertama kali sebelum Ibu mulai macam-macam ngerjain, mencoba A, B, C, D, F itu, Ibu tadi sempat mention sedikit tentang design thinking nih Bu. Nah, bisa nggak Ibu Astrid jelasin kenapa sih kok pakai apa namanya design thinking gitu untuk apa namanya untuk apa ya merencanakan pembelajaran Bu? Kira-kira bisa dijelaskan nggak? Ya Bu, karena kami di sini managers-nya ini kan Bu, desainer rata-rata ya di tempat kami. Nah, jadi melakukan brainstorming dengan design thinking itu get used to Bu biasanya ya. Terus dan kami lakukan itu sambil jalan biasanya ya. Jadi kami lakukan di awal-awal sembari berusaha menelusuri apa yang bisa menjadi value added. Itu sih yang membuat kami menjadi tertarik bagaimana memberikan nilai lebihnya lewat design thinking. Yang pertama memang biasanya kami melakukan hal-hal yang demikian. Jadi ada sesi brainstorming, lalu kami adakan focus group discussion. Setelah kami adakan meeting untuk konsep, kami validasi itu kira-kira ya rute berpikirnya hampir setiap kali seperti itu. Oh, jadi entah Dan ada memang pandemi. memberikan ya, Ya. entah ada pandemi atau tidak, fokus grup discussion-nya itu intens memang diadakan. Awalnya juga kaget ya, kan ketika di focus group discussion, kan memang semua tidak siap ya Bu, apalagi mahasiswanya, kitanya juga ya. Jadi ada beberapa difficulties, tapi setelah lewat, kita coba upayakan dalam 2 kali putaran berarti ya ini ya. Ternyata hasilnya cukup baik. Waktu itu apa namanya berarti memang nomor 1 sudah terbiasa, tapi waktu masa perubahan ini ya Bu ya, perubahan cara kerja ini apakah waktu design thinking-nya itu dilakukan secara online atau masih ada apa namanya elemen offline-nya juga Bu? Biasa, yang kami lakukan itu online Bu, lewat meeting-meeting Zoom. Biasanya itu di level Kaprodi. Nah, di level Kaprodi itu ketua program ya Bu dengan saya, lalu
di mana detil-detilnya itu banyak juga yang kami dapatkan dari program studi. Jadi artinya kalau fokus group kita bisa dapatkan yang di level program studi, bahkan masukan-masukan dari dosen pembimbing akademik misalnya. Lalu setelah itu ada meeting-meeting yang dilakukan di level fakultas. Oh, Secara gitu. rutin ya. Iya, iya. Nah, berarti tadi Ibu sempat ngomong nih, Ibu waktu melakukan brainstorming itu kan ada banyak stakeholder yang yang involved di dalam proses itu. Nah, itu mahasiswa juga diberikan kesempatan nggak Bu untuk memberikan insight-nya, maunya kayak gimana gitu di awal? Iya Bu, mahasiswa itu kita berikan kesempatan maunya seperti apa, termasuk masukan-masukan terhadap sistem online learning kami. Dosen juga Bu, di kami itu ada kita bentuk satgas. Jadi customer istilahnya memahami customernya itu lewat jaring yang agak banyak. Jadi elemennya agak banyak. Jadi kami punya juga satgas online kita bilang demikian untuk menggawangi semua yang hubungannya dengan atau semua kesulitan yang ada hubungannya dengan program belajar online ini. Ini ada salah satu teman yang satgas online juga di sini. Siapa ya? Bu Melani. Halo Bu ya. Satgas online ini juga Bu Ayu. Ini juga satgas online. Oh, oke. Mereka berupaya menjembatani baik dosen ataupun dosen yang ini merasa kesulitan dalam proses belajar hal yang baru untuk online, kesulitan dan troubleshooting. Oke. Nah, terus kalau untuk mahasiswa kita bisa lihat dari fokus grup segala apa kesulitannya, lalu nanti para satgas online ini akan membantu untuk mengupayakan menjembatani begitu ya. Apa adanya gap yang terjadi. Ya, itu bagus banget sih itu menurut saya karena kalau satgas online ini berarti dia akan mempersiapkan juga ya secara tidak langsung ya apalagi kalau semuanya online tapi kemampuan dosennya belum mencukupi mungkin bisa masalah kan ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya, mereka juga melakukan checklist Bu, checklist. Jadi misalnya di Moodle kami itu ada berapa elemen yang harus dipenuhi. Itu mereka juga melakukan checklist. Screening ke semua mata kuliah sudah diupload belum RPS-nya. Wow. Terus ada juga kita kan diminta untuk buat video. Ketika kita hands on maka banyak video kita kerjakan. Nah memang load dosen kan jadi sangat besar di depan sih di depan. Tapi ketika jalan ini ya sudah tidak apa-apa. Nah itu mereka akan cek apakah mereka sudah membuat video paling tidak satu capaian pembelajaran itu satu. Jadi kalau satu mata kuliah capaian pembelajarannya 3 atau 4, nah itu satu capaian pembelajaran harus punya setidaknya satu video. Jadi mahasiswa ketika melihat itu sudah bisa jelas di depan apa saja yang kita akan kerjakan selama 1 semester. Oh, artinya berarti videonya itu udah siap semua ya sampai akhir ya Bu di awal. Sudah Bu, sudah. Wow. Jadi kalau teman-teman ada beberapa yang kita di sini itu, iya kami minta supaya itu kita show-kan juga ke parents karenanya Bu. Jadi ada parents yang terlibat, ada lecturers, ada student. Jadi kita kasih semua penjelasan di depan. Baik student lama juga. Jadi tidak hanya students yang baru. Supaya mereka get used to. Jadi cara belajar online-nya begini gitu ya. Karena kita flip class, kalian harus baca dulu misalnya ya. Nah, sebelumnya waktu jadi kan sebelumnya kegiatan online yang waktu di pandemi ini, apakah mereka sudah pernah pembelajaran model online gini Bu? Kalau anak mahasiswa itu tidak Bu, kita tuh hanya ada 1 atau 2 mata kuliah yang sistemnya semi online. Jadi bisa online. Sebelumnya memang tidak banyak, jadi begitu pindah memang sedikit repot ya. Ada kesulitan-kesulitan
dalam beberapa hal. Yang pertama itu technical skill dosen dan technical skill mahasiswa di awal-awal itu ya, antara Maret sampai Agustus yang fase pertama itu, waduh luar biasa memang. Terus yang kedua selain technical skill itu ini, mengenai jaringan. Nggak biasa ya, kuota internet, oh ternyata besar untuk Zoom, ternyata apa? Nah itu banyak yang putus sambung. Terus ada yang kalau di luar kota jaringannya sulit. Nah, terus ada lagi yang ketiga itu adalah supportive environment di lingkungan rumah untuk bekerja dan belajar. Jadi baik dosennya dan siswanya ya. Jadi itu ketiga hal yang harus dipecahkan di fase-fase awal. 3 hal utama itu ya. Jadi technical skill, terus kuota dan jaringan. Yang ketiga itu ya itu tadi apa environment-nya. Nah sekarang kita sudah siap-siap berikan ke mahasiswa. Jadi kalau mau belajar maka beritahukan juga pada siswa apa orang tuanya pakai baju yang rapi kan gitu ya. Teman-teman kalian yang dari kampus lain ini enggak mahasiswa apa teman-teman mahasiswa kadang-kadang ada yang belum mandi atau apa, tapi kita sudah beritahu sekarang sih. Iya, Bu, ini ada pertanyaan nih, apa namanya? Saya mau kasih ke Bu Ocha dulu nih dari Telkom. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Astrid. Alhamdulillah ini keren banget ya sharingnya hari ini. Saya dari Universitas Telkom, Bu. Perkenalkan. Ya, biasanya saya dipanggil Ocha. Kami juga sama pakai learning management system, Bu. Kami namanya Celoe. Alhamdulillah ya sama seperti yang tadi Ibu jelaskan juga, mahasiswa semua harus akses, itu memang wajib. Awal-awal tuh, wah ini kayaknya derita gitu ya, belum lagi ribuan mahasiswa yang mengakses, ratusan dosen, sehingga sempat down juga. Tetapi itu pas di awal memang mungkin karena stres juga ya, karena belum pernah seperti itu ya. Nah tadi seperti yang terakhir banget Ibu cerita bahwa kadang-kadang nih mahasiswa ya environment-nya di rumah memang sangat tidak kondusif, Bu. Jadi saat ini memang masih pandemi, tetapi beberapa mahasiswa akhirnya pada kembali ke kosan karena mereka cerita, Bu, kalau di rumah tuh nggak bisa belajar karena ya ada yang masih punya adik kecil gitu ya. Terus ada yang memang orang tuanya usaha sehingga dia bukannya belajar tapi akhirnya bantuin orang tua gitu. Atau juga memang orang tuanya kayak, ini kamu ngapain aja sih di kamar terus gitu ya. Jadi udahlah Bu, mending balik lagi ke kosan. Nah, di sini mungkin saya ingin sharingnya juga Bu, bagaimana pada saat tadi juga permasalahan jaringan tuh Bu, itu memang sangat mengganggu ya, tetapi saya juga tidak punya solusi lain, artinya gini, pada saat memang harus presentasi, ya bagaimana lagi, tidak ada solusi lain kan, kalau presentasi memang harus sinkronus gitu. Nah, pertama mungkin yang ingin saya mohon sharing dari Ibu, bagaimana caranya supaya mahasiswa tuh pertama tetap antusias gitu ya, karena kuliah online ini tantangannya sangat berat gitu ya. Terus yang kedua, nah karena tadi masalah jaringan, akhirnya online meet kayak gini tidak semuanya bisa open cam Bu, sehingga kayaknya tuh saya ngomong sendiri gitu ya, ini pada kemana, halo, pada diem gitu. Ini karena memang jaringannya atau saya juga jadi nggak tahu kan mereka ngapain gitu di tempatnya masing-masing. Nah, jadi bagaimana supaya kuliah ini tetap have fun buat mereka, dan kalau hasil itu kan kita masih belum tahu ya Bu, hasil baru bisa diuji setelah UTS atau UAS gitu. Tetapi preventifnya nih gimana caranya supaya mereka tuh walaupun kuliah online tetap antusias, dan dari kami sendiri sebagai dosennya bisa benar-benar membimbing mereka untuk nyampe gitu materinya, seperti itu sih Bu. Itu mungkin beberapa tantangan ya bagi dosen. Dan mungkin kedepannya boleh juga Bu, tertarik juga nih bisa kolaborasi dengan Universitas Ciputra. Makasih Bu Yuni sudah memfasilitasi. Mohon maaf juga saya mungkin tidak bisa ini, nanti Bu Astrid selesai menjawab saya langsung live karena ada acara lagi di kampus. Ya, terima kasih kolaborasinya. Terima kasih banyak Bu. Jadi kami itu menggunakan kombinasi, memang tidak semuanya kalau itu misalnya 3 kali 50 menit kan tidak semuanya
Zoom. Jadi memang kombinasi dengan tugas, ada yang kami minta mereka ikut seminar. Jadi ruang mayanya tidak cuma di Zoom saja. Jadi ada yang kolaborasi. Lalu kami ini Bu lakukan training untuk bisa menginvolvekan adanya game atau interaktif permainan ya, ataukah yang lain ya, mungkin dengan Mentimeter kah, atau betul-betul game dengan mahasiswa tersebut. Lalu kalau memang CPL ya memang ini harus nunggu akhir untuk bisa direview, tapi andainya memang ada beberapa yang belum memenuhi, maka kita akan lakukan workshop, Bu. Kalau ini di industri kreatif kan penuh dengan tadi ya hands-on learning experience, maka kami akan lakukan workshop. Nah, untuk orang tua, ya kami ini Bu adakan parents meeting. Setiap angkatan kita jadikan satu, kita undang just to make sure bahwa Bapak Ibu semua tahu bahwa kami itu sedang melakukan online learning. Terus ada yang kita juga beritahu Bu, kalau online learning kami itu tidak hanya tatap muka via Zoom. Jadi kita juga kasih tugas. Jadi kalau mereka dikasih tugas itu atau mereka diminta untuk ikut seminar, itu juga merupakan bagian dari belajar mereka. Terus jangan terlalu banyak disuruh juga ya. Mereka sering disuruh-suruh, terus suara-suara yang sering masuk itu memang kadang mengganggu ya. Ya, kalau itu di kami ya. Jadi kami sampaikan, kami parents meeting, Bu. Kami adakan, baik untuk yang mahasiswa lama maupun yang mahasiswa baru. Malah ada orang tua itu yang mendukung sambil bertanya begini, apakah Ibu hasil mahasiswa, mereka juga curiga loh Bu kalau anaknya itu nggak belajar karena kelihatannya kan cuma main HP gitu ya, kelihatannya ya Bu Unis, padahal kadang-kadang di situ mereka ngerjain tugas juga ya. Jadi kita beritahu Bu cara belajarnya, parents meeting itu tadi. Ibu pakai kuis, iya Bu. Kami juga sama ya pakai kuis. Kapan-kapan berarti kita diskusi ya Bu. Saya juga ingin nanti belajar dari Ibu apa yang sudah dilakukan di sana. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu Eca untuk pertanyaannya. Makasih Bu Astrid untuk jawabannya. Luar biasa. Saya lihat itu menarik sih Bu Astrid, memang benar sih Bu. Kadang-kadang kita mikir itu kalau sudah di universitas ya itu udah dewasa gitu ya, udah nggak perlu lagi orang tua, udah nggak diikut sertakan dalam proses pembelajaran. Jadi memang kalau dari kita saat ini sedang mengadakan riset juga nih Bu. Nah kita banyak dengar nih dari teman-teman itu menghadapi masalah yang sama nih seperti Bu Ocha tadi, mereka kehilangan kehilangan semacam semangat atau fokus seperti itu. Nah, satu hal sebenarnya kalau misalnya kalau di Australia atau dulu pengalaman saya di Finland atau di Skandinavia, itu yang satu yang dilakukan itu memang membuat semacam conference atau membuat kayak kontrak gitu dengan orang tuanya. Jadi sebenarnya muridnya itu mempunyai apa sih yang menjadi learning plan aku, terus orang tuanya juga ekspektasinya apa, disamakan gitu kan. Nah tapi memang di pelaksanaannya di universitas kan memang enggak nih. Tapi saya senang banget nih Bu Astrid cerita bahwa orang tua itu diikut sertakan nih mulai dalam proses pembelajaran. Ini mungkin satu solusi like a best practice sih menurut saya, yang kadang kita udah agak lupa ya, apalagi kalau untuk anak-anak yang udah dewasa menurut kita gitu sih. Dan terima kasih Bu Astrid untuk sharingnya ya. Ini ada ada pertanyaan sih, sebenarnya ada beberapa pertanyaan dan komen dari Ferdianto. Silahkan langsung aja Ferdi. Oke. Pertanyaan saya berubah sedikit ya Bu ya. Kenalan dulu dari mana? Tanya ya Bu. Tadi saya sempat saya Ferdianto dari Binz University. Ya, oke. Jadi mungkin saya langsung bertanya pada Bu Astrid. Saya tadi sempat lihat nih ada salah satu yang cukup menarik tentang Virtual Exhibition Augmented Reality Project CAD and 3D Modeling. Ini kan merupakan salah satu pembelajaran inovasi yang cukup baik ya saat ini ya. Karena
cukup berbeda ya. Jadi ada yang selain pakai Zoom atau pakai ini, boleh diceritakan nggak Bu? Penggunaannya seperti apa dan antusias anak-anaknya seperti apa sih dengan penggunaan itu? Ya, nah, ada virtual ini dulu, ada CAD modeling. Jadi kalau ini banyak digunakan di 3 program studi kami. Yang pertama kalau di arsitektur interior, sebetulnya kita itu sudah menggunakan 3D modeling sudah lama. Tapi ketika ini pandemik, semuanya jadi lebih cepat. Menggunakan VR dan lain sebagainya, itu semakin terhubung. Lalu ketika kita di visual communication design, tadinya itu memang kita dapat sponsor dari MSI untuk pengembangan AR. Ya awalnya berjalan ya biasa-biasa saja ya, maksudnya berjalan lancar. Tapi semenjak ke sini itu semakin cepat juga. Lalu yang untuk fashion, dari dulu sebetulnya kita juga sudah mengajar dengan Optitek. Ini ada teman fashion juga di sini, ada Bu Ayu dan juga Bu Marini. Namun seiring dengan waktu, Optiteknya itu Optitek itu semacam AutoCAD begitu ya Bu, semacam 3D modeling ya, bukan AutoCAD, semacam 3D modeling di arsitektur interior, tapi dia bisa menggunakan avatar. Lalu di avatar tersebut bisa diberikan pola baju yang sudah polanya itu kita buat juga secara digital. Nah, terus mereka coba untuk fashion show. Nah, itu menarik sekali. Nah, tapi ketika ini semakin dipergunakan secara meluas, mahasiswa kami kelihatannya juga senang sekali, apalagi Optitek yang dulu dipakai untuk istilahnya di dalam kelas dan tidak pernah virtual fashion show, sekarang mereka ada virtual fashion show, itu senang sekali. Lalu ada lagi virtual exhibition, misalnya fashion di kami dengan di Rangsit University di Thailand. Yang tadinya itu kami adakannya acara modelnya fashion show bersama misalnya ya. Jadi sesuatu yang kelihatan on stage begitu. Sekarang dengan art step kita bisa kerjakan walaupun berjauhan. Openingnya bisa rame-rame juga, dan itu mereka menyambut dengan baik, anak-anak kita menyambut dengan baik, terus parents itu juga sangat happy. Media apalagi. Jadi yang paling senang itu saya pikir media, bukan hanya kami, media juga senang liputan-liputan itu. Nah, seperti tadi saya katakan, sebagai contoh di tahun lalu itu kita dapatnya itu bunyinya, kalau media dievaluasi ya, media itu dapatnya dari koran-koran itu dievaluasi bunyinya masih ratusan. Itu yang di tahun ini itu karena pandemi dan kita banyak melakukan virtual fashion show lah, virtual, masuk ke medianya itu lebih dari 2M kalau dihitung SIK. Jadi itu luar biasa. Maksudnya tanggapan masyarakat, parents, dan student termasuk dosennya. Karena pengalaman baru mungkin ya ini ya Pak Ferdi. Ya. Tanya lanjutan Ibu, apakah mahasiswa kan berarti ada teknologi yang digunakan, apakah mahasiswa tidak merasakan keberatan gitu ya? Jujur kalau kayak saya saja ya, kayak tadi contoh juga tadi Ibu Surya ini juga bocah juga ngomong ya, suruh buka kamera aja susahnya setengah mati kayak mahasiswa kita gitu. Kalau yang seperti ini bagaimana Bu? Apakah mereka dengan virtual ini mereka antusiasnya lebih ini lebih berasa teknologi terlalu berat atau bagaimana nih? Nah, ini memang susah ya. Tapi kita berusaha supaya anak-anak itu excited. Di sisi lain kalau untuk jawaban yang kamera itu, wah itu di tempat kami juga sering demikian. Tapi untuk mengecek mereka, saya seringkali minta mereka untuk foto bersama. Kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di akhir. Atau kalau pas tanya jawab, saya minta mereka buka kameranya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu mereka kemana gitu ya. Kadang dipanggil-panggil, loh kok jadi nggak ada. Oh gitu ya, bisa dicoba nih, Ibu Melania coba dari Ciputra ya. Nah, ya sama Bapak Ibu. Aku sebenarnya mau tanya sih Bu. Tadi kan Bu Astrid kan bilang Ibu sama Bu siapa tadi, Ayu ya, jadi satgas ya. Nah itu sebenarnya Bu Ayu ini satgasnya. Satgas ya. Nah itu
saya boleh tanya pengalamannya kayak gimana tuh jadi satgas? Silahkan Bu Mel, Bu Ayu. Maaf, saya nggak nyalain video nih pakai piala, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bu Ayu dulu atau saya dulu, Bu? Bu Mel dulu, silakan Bu Mel. Apa ya, ini saya sharing aja ya. Kami juga sama-sama belajar sih sebenarnya di Satgas itu. Isinya beberapa perwakilan dari beberapa program studi gitu. Ada yang memang program studinya sudah advance gitu, misalnya di program studi IT dan ISB ya, kalau di tempat kami Information System Business itu yang justru memang banyak mengajari kami yang di luar bidangnya, bidang teknologi informasi. Nah itu di situ kita sama-sama sharing sih di grup itu, termasuk juga sharing cara-cara teaching dan learning dari teaching learning center-nya. Kemudian dari situ yang kami coba sharingkan atau kami coba bantu bersama-sama untuk dosen-dosen di program studi kami masing-masing. Jadi kayak ada dari atas, dari teaching learning center, kemudian dari teman-teman IMT dan ASB yang sudah lebih advance dalam menguasai teknologi ini, banyak ngasih tutorial, banyak kasih tips-tips, sehingga kami juga mau nggak mau dan ter-encourage juga untuk belajar teknologi-teknologi online learning ini, dan kami coba sharingkan ke Bapak Ibu dosen di prodi kami. Itu aja sih sebenarnya tugasnya Satgas. Silakan Bu Ayu mungkin mau menambahkan. Iya, kalau dari saya sih sama sih ya dengan Bu Melani, cuman mungkin kita juga berpikir kira-kira apa ya, kan ada beberapa mungkin dosen-dosen yang tidak terlalu familiar gitu kan, ada beberapa yang senior gitu tidak terlalu familiar penggunaan teknologi. Kita juga mikir strateginya apa ya, karena kan kalau di online learning kami juga butuh yang secara visual juga cukup menarik. Akhirnya kemarin kita juga cari-cari kayak beberapa apps gitu yang memudahkan mereka untuk membuat video misalnya, atau juga untuk membuat semacam infografis supaya lebih menarik gitu tampilan e-learning-nya. Itu juga termasuk tugas kami juga sih, untuk membantu mereka untuk memudahkan prosesnya. Karena kan itu kemarin ini ya Bu, kita harus menyiapkan video apa itu sebelum mahasiswa masuk. Jadi benar-benar kemarin tuh cukup ini sih, persiapannya itu cukup banyak gitu. Jadi itu sih yang kami lakukan. Kemarin kita pakai akhirnya nemu yaitu Canva, terus nemu Artsteps. Akhirnya menemukan banyak sekali apps-apps yang justru malah setelah kita jalankan, menarik juga ya dan mempermudah kami sebenarnya untuk mengembangkan pembelajaran. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk sharingnya yang dadakan ya. Ini cukup menarik sih. Background-nya Ibu Astrid, Mbak Ayu, sama Ibu Melania, Ibu Ayu ini, dan teman-teman dari Ciputra kan memang desain. Nah, kira-kira kalau ini itu diaplikasikan pada non-design subjek gitu, kira-kira ada pengaruhnya enggak? Kira-kira apakah, memang mungkin ini belum di research nih, tapi kira-kira dengan hipotesa sementara ini, kira-kira bisa enggak caranya itu diaplikasikan dan mendapatkan hasil yang bagus seperti ini? Bu Astrid. Bu, ini putus-putus di tempat saya, Bu. Oh, oke. Bagaimana, Bu? Oke, gini, bisa dengar nggak dengan baik? Kurang terdengar ya? Sudah. Oke, ya. Sudah, hanya putus. Oh iya, kan tadi kan kalau ceritanya Bu Astrid itu kan background-nya kebanyakan kan desain ya Bu ya. Dan memang secara creative thinking itu adalah skill-nya gitu. Nah, gimana caranya kalau ini situasinya terjadi pada dosen atau guru atau pihak lain yang secara kreatif itu belum terbiasa. Kira-kira apakah bisa diaplikasikan di konteks lain atau enggak?
metodologi yang udah di-share tadi. Masih putus-putus? Iya. Halo? Atau Ibu chat kah? Oh, ya, oke. Iya. Apakah Ibu chat? Saya coba chat ya. Oke. Cek dulu sebentar. Memang ini sini internetnya kurang stabil. Apakah metode itu bisa diaplikasikan di program non-design? Begitu. Oke. Iya. Ya, kalau kami pikir bisa ya, Bu. Saya pikir itu bisa. Apalagi kan, jadi kemungkinan replikasi untuk ketiga tadi values yang sudah yang saya diskusikan, dan juga termasuk dari tadi ya, event sampai pada parents meeting ataupun pengadaan satgas, ke beberapa hal ini semua saya pikir secara terintegrasi cukup replikatif, maksudnya bisa direplikasi di program non-design di higher education, walaupun kalau misalnya di level yang lebih bawah itu perlu cek dalam beberapa halnya ya. Tapi kalau sesama di higher education saya pikir ini masih oke dan sangat relevan untuk diaplikasikan. Oke, makasih banyak Bu Kira-kira Astrid. demikian. Ya, jadi secara prinsip intinya secara prinsip bisa, cuman untuk nanti detailnya di lapangan mungkin agak berbeda begitu ya Bu ya. Iya, betul. Iya, ya. Oke, makasih banyak Bu Astrid. Teman-teman sekalian yang sudah hadir malam hari ini, sangat menarik sekali sharingnya. Oke. Ya, mungkin teman-teman Bu Astrid dan teman-teman dari Ciputra, terima kasih sudah sharing malam hari ini. Semoga pembelajarannya yang sudah didapat dari Ibu Astrid bisa berguna untuk kita semua ya. Jadi pembelajaran online, pembelajaran daring di Indonesia bisa semakin maju, pendidikan juga semakin maju. Nah, sangat menarik. Nah, teman-teman mohon diisi feedback form-nya. Sama-sama, terima kasih Bu Yunis. Dan ya, mohon diisi feedback form-nya. Saya nggak ngerti kenapa ini koneksinya kurang bagus, tapi semoga kita semua masih bisa mendengarkan dengan baik. Nah, teman-teman, tetap keep in touch. Kita silahkan ikutin acara-acara meet up yang akan datang. Tolong diisi feedback form-nya supaya kita bisa tahu teman-teman masih tertarik atau enggak untuk ikut di acara yang selanjutnya. Oke, selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Bu Astrid, Bu Melania, sama Bu Ayu yang sudah sharing juga. Dan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Oke. Selamat malam. Selamat malam.